Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video edukatif mengenai peraturan perundang-undangan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, kita akan membahas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengapa topik ini sangat penting? Karena tanpa memahami asas-asas ini, kita tidak akan pernah benar-benar memahami bagaimana hukum di Indonesia dibentuk dan mengapa hukum tersebut harus ditaati. Bayangkan, jika sebuah bangunan dibangun tanpa adanya fondasi yang kokoh, bangunan tersebut tentunya akan roboh juga. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah fondasi yang memastikan setiap peraturan yang dibuat tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterima dan dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, kita memahami dulu konsep dasar asas hukum. Apa itu asas hukum? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Apa sih yang dimaksud dengan asas hukum? Asas hukum adalah jantung dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Mengapa disebut sebagai jantung? Karena seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia, asas hukum inilah yang memberikan nyawa dan arah kepada setiap aturan yang kita buat. Secara sederhananya, asas hukum ini adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar, landasan berpikir dalam pembentukan hukum. Ia memang bersifat abstrak dan umum, namun sangat fundamental. Tanpa adanya asas hukum yang jelas, peraturan yang dibuat akan seperti kapal tanpa kompas, tidak memiliki arah yang pasti, dan bisa menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Lalu, mengapa asas hukum ini begitu penting? Teman-teman, ada dua alasan utama mengapa asas-asas hukum ini sangat penting dan vital dalam hukum Indonesia. Pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas atau atas lahirnya peraturan hukum. Ini berarti setiap kali kita ingin membuat aturan baru, kita harus kembali kepada asas-asas fundamental untuk memastikan aturan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar yang sudah kita anut. Lalu alasan yang kedua, asas hukum merupakan alasan atau justifikasi bagi lahirnya peraturan hukum. Ketika seseorang bertanya, mengapa aturan ini harus ada? Nah, jawabannya dapat kita temukan dalam asas-asas hukum yang mendasarinya. Maka, berdasarkan hal tersebut, kita perlu mengetahui lebih lanjut mengenai asas-asas pembentukan hukum perundang-undangan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bagian kedua, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, terdapat dua kategori asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kategori pertama, asas pembentukan yang baik. Kategori pertama adalah asas-asas yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 7 asas penting di sini. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Pernahkah Anda berangkat ke sesuatu tempat tanpa tahu tujuan yang pasti? Pasti akan kebingungan, kan? Begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan tegas. Contohnya, ketika pemerintah membuat peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor, tujuannya harus jelas. Apakah untuk mengurangi polusi udara, mengurangi kemacetan, atau keduanya? Tanpa kejelasan tujuan, implementasi peraturan akan menjadi kacau dan tidak efektif. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ini adalah asas tentang kewenangan. Tidak sembarang orang atau lembaga boleh membuat peraturan. Hanya lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang boleh membuat aturan tertentu. Analoginya sederhana. Hanya dokter yang boleh menulis resep obat, bukan tukang sayur di pasar. Jika ada peraturan yang dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Bayangkan, jika masalah parkir di tingkat RT diatur oleh undang-undang, atau sebaliknya, masalah pertahanan negara diatur oleh peraturan desa. Aneh bukan? Asas ini memastikan bahwa setiap materi hukum diatur pada tingkatan yang tepat. Masalah nasional diatur tingkat nasional, masalah daerah diatur di tingkat daerah, dan seterusnya. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Apa gunanya peraturan yang indah di atas kertas, tapi tidak bisa diterapkan di lapangan? Asas ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat
dapat dilaksanakan secara efektif baik dari segi filosofis sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, sosiologis dapat diterima di masyarakat, maupun yuridis tidak bertentangan dengan peraturan lain. Kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini menjawab pertanyaan, apakah peraturan ini benar-benar dibutuhkan? Tidak boleh ada peraturan yang dibuat hanya karena iseng atau ikut-ikutan. Setiap peraturan harus memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan manfaat yang konkret. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Pernahkah Anda membaca peraturan yang bahasanya begitu rumit sehingga sulit dipahami? Asas ini memastikan bahwa setiap peraturan ditulis dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dimengerti. Tujuannya adalah menghindari multitafsir yang bisa menimbulkan konflik dalam implementasi. Yang terakhir, asas keterbukaan. Di era demokrasi ini, masyarakat berhak tahu dan berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan mereka. Asas keterbukaan memastikan bahwa mulai dari perencanaan hingga pengundangan, masyarakat yang berkepentingan dapat mengakses informasi dan memberikan masukan baik secara online maupun offline. Baik, selanjutnya adalah asas materi muatan. Di dalam pembentukannya, materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 10 asas berikut. Yang pertama adalah asas pengayoman. Seperti halnya payung, peraturan perundang-undangan harus bisa mengayomi seluruh kepentingan dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah asas kemanusiaan. Indonesia mengakui martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus bisa menghormati hak asasi serta harkat dan martabat dari setiap warga negara tersebut secara proporsional. Selanjutnya adalah asas kebangsaan. Indonesia terdiri dari suku, bangsa, agama, dan ras yang majemuk. Oleh karena itu, peraturan undang-undangan harus bisa mengakomodir kemajemukan tersebut. Selanjutnya adalah asas kekeluargaan. Ini adalah nilai luhur dari bangsa Indonesia yang harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Selanjutnya adalah asas kenusantaraan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Asas ini memastikan bahwa setiap peraturan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya adalah asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semboyan bangsa Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan harus bisa menghargai keragaman penduduk, agama, suku, bangsa, golongan, dan kondisi khusus di daerah-daerah tertentu serta budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah asas keadilan. Keadilan adalah tujuan tertinggi dari setiap hukum. Setiap peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara tanpa memandang bulu. Selanjutnya adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Di mata hukum, semua orang adalah sama, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan hal-hal tertentu. Selanjutnya adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian dalam hidup mereka. Asas ini memastikan bahwa setiap peraturan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas. Dan yang terakhir adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ada keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, negara. Tidak boleh ada dominasi secara berlebihan atau yang diabaikan sama sekali. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain beberapa kategori yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga asas-asas yang berkaitan dengan hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal, telah menjelaskan bahwa sistem hukum memiliki struktur bertingkat seperti piramida. Yang pertama ada asas lex superior derogat legi inferior. Peraturan yang lebih tinggi ini mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Hal ini seperti atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Instruksi atasan tidak boleh melanggar atau tidak boleh dilanggar oleh bawahannya. Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi tidak boleh dilanggar oleh undang-undang yang ada di bawahnya. Begitupun juga undang-undang tidak boleh dilanggar oleh peraturan daerah. Asas selanjutnya asas lex specialis derogat legi generali, di mana peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum. Misalnya jika ada aturan umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan aturan khusus tentang ambulans, maka ambulans mengikat aturan khususnya bukan aturan umumnya. Selanjutnya ada asas lex posterior derogat legi priori.
yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau akan mengesampingkan peraturan yang lama dengan catatan mengatur materi yang sama dan berada pada tingkatan level yang sama. Ini logis karena peraturan baru biasanya dibuat untuk memperbaiki kekurangan peraturan lama dan menyesuaikan dengan keadaan yang terbaru. Selanjutnya, ada tantangan dalam implementasi. Ada beberapa tantangan utama dalam implementasi asas-asas ini. Yang pertama, ada masalah kapasitas dan pemahaman. Tidak semua pembentuk peraturan memiliki pemahaman yang mendalam tentang asas-asas ini, sehingga seringkali terjadi pelanggaran asas tanpa disadari. Yang kedua, ada tekanan politik dan kepentingan kelompok. Dalam proses politik, seringkali ada tekanan untuk mengabaikan asas-asas tertentu demi kepentingan jangka pendek. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya. Dalam implementasinya, pada asas keterbukaan, misalnya memerlukan infrastruktur dan anggaran yang tidak sedikit. Selanjutnya ada penutup. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar teori akademis yang indah di atas kertas. Ia adalah panduan praktis yang harus diikuti oleh setiap pembentukan peraturan untuk memastikan bahwa hukum yang diciptakan benar-benar dapat melayani kepentingan masyarakat dan bangsa. Sebagai warga negara yang baik, kita juga perlu memahami asas-asas ini agar dapat menilai apakah peraturan yang ada sudah sesuai dengan prinsip fundamental yang seharusnya. Jika tidak, kita memiliki hak dan kewajiban untuk menyuarakan keberatan melalui mekanisme yang tersedia. Ingatlah, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga hukum yang hidup di dalam hati masyarakat. Dan untuk mencapai itu, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kunci utamanya. Mari kita bersama-sama menjadi bagian proses demokratis hukum di Indonesia dengan memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam pembentukan perundang-undangan yang berasaskan keadilan, kepastian, kemanfaatan untuk warga masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda semua.